Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putra Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan lengkap mengenai embedded system, bagaimana tugas embedded untuk tugas keempat. Langsung saja. Yang pertama adalah chip I/O dan digital I/O. Latar belakang fisik chip I/O, pin I/O serbaguna mikrokontroler terhubung langsung ke perangkat luar, dikonfigurasi via register hardware dengan logika 0 itu low, 3,3 itu high. Mode input dan output. Input pecah sinyal dari sensor atau tombol. Output kirim sinyal ke aktuator atau LED. Pull up resistor to VCC, defaultnya high. Pull down resistor ke ground, defaultnya low. Push pull versus open drain. Push pull active drive high and low. Open drain hanya drive low, butuh pull up eksternal. Open drain cocok untuk push I2C multimaster. Push up, push pull cocok untuk output tunggal cepat. Nah, kemudian ada hardware timer dan PWM. Alur kerja hardware timer, ABB clock to prescaler to counter to ARR atau reload register. Prescaler membagi frekuensi clock utama sebelum masuk counter. Pada timer, ARR plus 1 kali prescaler plus 1 per F clock. Timer asinkron, CPU bebas menjalankan tes lain selama timer berjalan. Delay blocking, hal underscore delay memampukan CPU hindari pada sistem real time. BBM dan duty cycle itu CRR per ARR kali 100% mengatur lebar pulsa high, frekuensi BBM tetap, tegangan rata-rata dikontrol via duty cycle. Motor servo, duty cycle 1-2 milisecond pada 50 Hz, sudut 0 sampai 140 derajat. LED dimming, LED duty cycle 0 sampai 100%, kecerahan proporsional. Motor DC, duty cycle tinggi sama dengan kecepatan putar lebih tinggi. ADC itu analog digital converter, sampling, kuantisasi, encoding. Proses konversi ADC, satu sampling, sinyal analog dijuplik pada frekuensi fs, kuantisasi, sinyal dipetakan ke level discrete 2n, encoding, nilai biner dikirim ke register. Rumus V analog sama dengan raw kali V referensi per 2n min 1. Spesifikasi ISP dan STM32. ISP32 itu 12 bit, 18 channel, atenuasi 0 default sampai 11 dB. STM32 12 bit analog watchdog, DMA support, resolusi 4096 level 12 bit. Referensi default 3,3 volt sampai step yang mana 0,8 mV per level. DAC and PWM digital to analog output. DAC-nya bertangga, Vout sama dengan V referensi dikali digital value per 2N. ESP32 DAC 8 bit revolusi. One step itu 12,94 mV atau V referensi dengan V referensi 3,3 volt. Output sinyal bertangga step waveform untuk audio dan sinyal analog halus. PWM ilusi tegangan V average VCC kali T on per T VCC kali D. Switching cepat menciptakan ilusi tegangan di cycle 0 sampai 100%, tegangan V 0 sampai VCC. Resolusi tinggi tidak butuh DAC hardware, cocok untuk motor, LED dimming, dan servo. Komunikasi serial UART, I2C, SPI. Perbandingan protokol komunikasi serial yaitu UART pertama yaitu kecepatan 115,2 kbps sampai 1 kbps, kabel 2 TXRX, topologi point to point, modenya asinkron, use case, debug console, GPS, Bluetooth modul. I2C kecepatan 100 kbps sampai 3,4 Mbps. Kabelnya 2 yaitu SDA dan SCL, topologi multi-slave bus atau 127 device, modenya sinkron, use case-nya sensor OLED RTC PME 280. SPI kecepatan 10 sampai 80 Mbps, kabel 8, MOSI, MISO, SCLK, CS, topologi full duplex master slave, modenya sinkron, use case-nya SD card, flash, TFT display. Poin utama yaitu UART paling sederhana, tidak butuh clock bersama, clock cocok untuk komunikasi dua perangkat. Itu sih efisien kabel mendukung banyak slave dengan pengalamatan 7 bit, butuh pull up resistor. SPI paling cepat dan full duplex ideal untuk transfer data besar seperti SD card dan display.
Nah, itu sih detail mekanisme. Sinyal I2C terdiri dari dua jalur, SDA data dan SCL clock. Komunikasi dimulai dengan start condition, SCL low saat SCL high, diikuti 7 bit alamat slash dan bit R per W. Read or write. Start SDA turun saat SCL high, 7 bit address plus R read write bit 0 itu write dan 1 itu untuk read. SCK slash dari SDA low setiap setelah tiap byte. NACK SDA tetap high, tidak ada respons. Stop untuk SDA naik saat SCL high. Aplikasi I2C yaitu OLED display, ATC, sensor PME 23280 hingga 127 perangkat dalam satu bus, kecepatan 100 kHz standar sampai dengan 400 kHz fast mode. SPI detail mekanisme shift register analogi dan mode CPOL CPHA, master slave register. Analogi dua roda berputar berlawanan, master dan slave saling berputar bit secara bersamaan, mostly master out slave in, MISO itu master in slave out, SCLK clock dari master, CSS yaitu chip select active low, full doblet kirim dan terima serentak. Tabel mode CPOL CPHA mode 0 itu untuk low, sample rising edge, mode 1 untuk low, sample falling edge, mode 2 itu untuk high, sample falling edge, mode 3 itu untuk high sample rising edge. Salah mode CPOL atau CPHA, data overloop dan komunikasi ke total. Dasar RTOS dari polling menuju multitasking yaitu CPU execution timeline, bare metal, satu loop satu tugas CPU paling sibuk. Saya polling metode preempting scheduling, text priority tinggi mendahului time scaling, setiap task mendapat jatah waktu tik. Teks 1, teks A, B, C dieksekusi bergantian oleh scheduler. Konteks switch menyimpan dan memulihkan register CPU. Task state machine, ready task siap dijalankan menunggu giliran scheduler. Running task tidak dieksekusi oleh CPU saat ini. Blocked task menuju event, delay dan semaphore. Suspend task dihentikan sementara oleh V, task suspend. Preemption terjadi saat task priority lebih tinggi masuk ready. VRTTS task semaphore mutex venue. Anomalitas mekanisme asinkronisasi dan komunikasi antar task dalam FreeRTOS untuk sistem embedded real-time yang andal. Itu konsep 2x2 fondasi sinkronisasi FreeRTOS. Yaitu ada notabilitas Free Entry Function, TBC, TCP, Private Task. Setiap task memiliki task independen, prioritas, dan state. Jadi running dan blocking. Kemudian semaphore mutex binary semaphore, sinyal proteksi hardware dengan priority. Kemudian venue circular, buffer critical task, buffer consume task, write save, vivo, ukuran dan tipe data dikonfigurasi saat pembulatan. Aturan emas mapor untuk sinyal antar task, mutex untuk proteksi sumber daya bersama. Jangan gunakan mutex dari ISR. Terus selanjutnya timer, notification, dan memory. Itu yang pertama ada timer. Software timer one shot eksekusi sekali, auto reload berulang otomatis, callback harus non blocking, dikelola Diamond, task RTOS, task notification 45% lebih cepat dari semaphore, 0 byte RAM tambahan, langsung ke TCB task target, pengganti ringan venue atau semaphore. Kemudian untuk selanjutnya ada manajemen memori, HIP 1 sampai HIP 5 tersedia, hindari malloc, gunakan malloc, deteksi tak overflow aktif. Nah, kesimpulannya itu arsitektur sistem embedded berlapis, fondasi stabilisasi, manajemen memori HIP 1, HIP 5, orkestrasi logika, task RTOS dan scheduling, jembatan event, interrupt dan DMA, hardware aktuasi, CPIO, DM, DAC, PWM, fisik, tegangan, dan sinyal. Sistem embedded industri adalah persilangan antara real time, determinis, dan resource efficiency. Mungkin yang bisa saya sampaikan sampai demikian untuk penjelasan dari sistem embedded itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.